Lama ya gue nggak bikin video panjang di YouTube. Gue bikin lagi untuk ngomongin soal banjir di Sumatera yang berdampak pada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tinggal di sana, banyak rumah yang kena dampaknya gitu. Ada korban juga yang terus bertambah, ya baik yang hilang ataupun yang meninggal. Saya turut bersimpati dan mendoakan mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Karena apa? Karena kalau kita berharap sama pemerintah agak sulit ya. Karena gue coba buka di sosial media, di X ya, di dulunya Twitter, itu masih sama kayak dulu tuh zaman Pilpres. Perdebatan masih terjadi antara dua kubu. Ada yang menganggap ini tanggung jawab pemerintah pusat, ada yang bilang ini tanggung jawab pemerintah daerah, ada yang bilang ini bencana alam, ada yang bilang ini bencana akibat keserakahan manusia, ada yang bilang ini karena illegal logging, ada yang bilang ini legal karena resmi gitu, bersimpang siur lah gitu. Tapi yang gue rasain tidak ada pernyataan resmi dari negara gitu yang munculnya tuh cepet gitu. Ini seolah-olah pemerintah itu kayak nunggu gitu, nyusun dulu tuh narasinya supaya kita nggak salah, yang salah itu kalian atau mereka. Karena selalu yang keluar dari mulut pemerintah itu, kalian yang salah, kami enggak. Atau kita nggak salah, yang salah itu kamu. Selalu begitu, narasinya tuh seolah-olah mereka tuh nggak pernah salah dan yang salah itu kalian atau mereka. Pokoknya di luar lah, seolah-olah pemerintah itu bukan bagian dari kita gitu. Itu suka kadang bingung ketika kita ngomong pemerintah itu padahal harusnya yang harusnya dirasakan sama masyarakat itu adalah seperti anak ngomong ke ayahnya. Sehingga ini adalah satu kesatuan gitu, bukan orang lain, tapi selalu yang muncul narasinya adalah pemerintah itu orang lain yang berbenturan dengan rakyat. Kamu tuh salah kalau ngomong bahwa ini tuh karena eee, keserakahan manusia, enggak, ini murni bencana alam dan itu rame itu di sosial media dan udah gitu biasanya kalau sudah di sosial media biasanya merembet ke TV dan akhirnya narasi itu jadi liar dan semakin susah gitu untuk dibenerin gitu. Terus muncul juga video-video lama yang salah satunya yang bilang bahwa, kalau ada orang yang pengen mengembalikan ekosistem asli gitu ya, kalau ada yang pengen mengembalikan ke ekosistem asli itu kayak Wahabi gitu, yang Puritan, yang bener-bener harus textbook bahwa alam itu harus murni gitu ya, nggak gitu juga gitu. Nggak bisa langsung di-judge kayak gitu. Karena ya percuma gitu ya kita belajar dari SD bahwa penggundulan hutan itu di mana-mana bisa menyebabkan banjir dan, ditebangnya hutan secara serampangan bisa mengakibatkan bencana gitu. Anak-anak SD kan sudah belajar itu jadi kayak, ini kok ada yang sampai ngomong bahwa mengembalikan ekosistem alam itu sama dengan kayak Wahabi gitu. Apalagi kalimat Wahabi itu kan kayak merujuk ke, agama tertentu gitu. Jadi aneh ini maksudnya apa gitu. Selain itu juga video lama juga muncul ketika presiden mengatakan bahwa, sawit itu juga pohon, jadi nggak apa-apa hutan ditebang toh ditanami lagi sama sawit. Ini gimana ya, ya memang sama-sama pohon, sama kayak motor sama-sama kendaraan dibanding sama kereta api. Tapi kan kendaraan yang berbeda, hutan itu muatannya banyak, sama kayak kereta api, sedangkan motor tuh muatannya cuma satu doang atau 2 maksimal gitu. Ketika nebang pohon, itu nggak cuman pohon. Nah, ini pertanyaan dari dulu yang sebenarnya gue penasaran, ketika pohon itu ditebang, binatangnya juga ikutan hilang gitu. Bayangin ada jutaan hektar ya. Kalian googling sendirilah, 1 hektar itu luasnya berapa dan ini ada jutaan. Kalau pohon sudah ditebang seluas jutaan hektar, pasti ada binatang yang juga ditebang. Tapi pasti muncul lagi bahwa enggak, kita nggak membunuh binatang. Ya iya, tapi rumahnya dihancurin ya, binatang itu pada kemana? Sampai saat ini gue belum nemu data yang menunjukkan berapa harimau yang kehilangan rumah, berapa orangutan yang kehilangan rumah, berapa ular yang kehilangan tempat tinggalnya ketika hutan-hutan itu dibabat dan dijadiin perkebunan kelapa sawit gitu ya. Ini
Nggak tahu gue kenapa keluar kayak gitu, membandingkan kereta api dengan motor itu kan udah jauh banget gitu ya. Ini pasti kalau misalnya ada yang kontra, pasti yang dibahas perbandingan gue nih, perbandingan antara motor sama kereta api, padahal esensinya kan nggak di situ. Ini perbandingan antara dataran luas yang ditanami satu pohon sama hutan yang sudah ratusan tahun umurnya. Di sana ada pohon yang besar banget, ada lumut, ada jamur, ada binatang kecil, serangga, binatang paling besar mungkin juga ada di sana yang tidak pernah kita tahu sekarang ada di mana. Jadi sekarang itu anak SD, anak sekolah itu jadi pada bingung gitu. Ini sebenarnya reboisasi itu perlu nggak sih menjaga kelestarian hutan itu perlu nggak sih? Karena presidennya aja ngomong bahwa nggak apa-apa menggunduli hutan asal ditanamin lagi walaupun ditanamin dengan sawit. Bahkan yang ingin mengembalikan ke ekosistem sebelumnya dianggap sebagai Wahabi, ekstremis, Puritan atau apapun lah istilahnya yang sebenarnya ketika gue dengar juga bingung maksud dia tuh apa gitu ya. Kenapa sampai saat ini terjadi perdebatan-perdebatan, sibuknya tuh berdebat, bukan sibuk untuk mencari solusi nih orang-orang yang kena dampak nih harus digimanain gitu. Bahkan yang sekarang lagi rame itu Mas Ferry Irwandi sampai harus menggalang dana 10 miliar untuk diberikan kepada korban di Sumatera, itu pun masih ada perdebatannya gitu. Bahkan ada yang bilang kalau semuanya itu dari donasi berarti Mas Irwandi nggak menyumbang dong. Aduh, kenapa harus dipertanyakan? Harusnya hal-hal kayak gitu udah nggak perlu diperdebatkan lagi, yang bisa nyumbang, nyumbang aja gitu. Dan harusnya gue sih ngebayangin kamar-kamar para pejabat tuh sekarang lagi kosong, karena mereka harusnya lagi begadang tidur di kantor untuk mencari solusi bagaimana untuk menyelamatkan korban. Atau lebih jauh lagi karena mereka dibayar untuk ngurusin negara, lebih jauh lagi mereka harus mikir bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi gitu. Dan itu ditunjukin ke kita bahwa mereka tuh begadang, mereka tuh bekerja, mikir, berpikir keras supaya hal ini tidak terjadi lagi. Tapi yang kita lihat apa coba? Aduh, ada pejabat gendong beras, ada pejabat ngepel rumah, itu pejabat bukan ya, anaknya pejabat kalau nggak salah. Ngepel rumah yang lagi rame orang pakai sepatu boot, lumpur ada di mana-mana, dia ngepel. Ini untuk sebuah sinetron yang paling buruk pun itu nggak masuk akal gitu. Lagi rame semua orang pakai sepatu yang kotor dan di situ banyak lumpur, dia ngepel, aneh banget. Terus ada satu orang pakai baju putih gendong beras, padahal di situ banyak banget orang. Itu kan nggak guna ya. Kita bayar mereka, kita bayar pejabat, kan bayarannya tuh setara dengan banyak orang. Gini deh maksud gua, ketika pejabat digaji puluhan juta dengan tunjangan ratusan juta, sementara ada tukang angkut yang digaji sebulan tuh 2 juta gitu, atau 3 juta gitu. Harusnya mereka bisa menciptakan kebijakan yang setara dengan ngangkut berkali lipat beras. Iya dong, logikanya gitu dong. Kalau misalnya taruhlah kita dibayar 100.000 untuk ngangkut beras, nah kalau 100 juta untuk ngangkut beras berarti kan 1.000 kali lipat. Harusnya beras yang bisa diangkat gitu. Karena dia bayarannya lebih gede harusnya mikir, bukan malah ngikut ngangkat beras itu. Aduh, gue nggak ngerti kenapa kita selalu harus menghela nafas, kita harus selalu eee, mikir gitu. Kenapa sih orang-orang yang kita minta untuk bekerja, tapi output-nya begitu, yang disorot di kamera begitu gitu. Baru-baru ini kan ada video yang memperlihatkan bahwa kayu-kayu gelondongan itu ada angkanya. Jadi kayu-kayu yang ada di genangan banjir itu ada angkanya, mudah-mudahan ini bukan hoaks ya. Ini kan menunjukkan bahwa kayu itu bukan murni murni hanyut karena hujan gitu ya. Masa kayu ada angkanya, hanyut karena hujan kan nggak mungkin juga gitu. Ini pasti kayu itu udah ditandain, pasti ada orang yang naruh angka di situ. Gue tuh suka kadang bingung, petugas kita tuh gercep banget kalau misalnya ada, misalnya apa ya, jadi misalnya nih ada berita gitu, pasukan khusus menggerebek narkoba, pasukan khusus menggerebek markas
pembuatan, obat ilegal gitu, atau pasukan khusus menggerebek teroris. Itu kan ya kita aja nggak tahu Kak sebelum mereka nggerebek gitu. Itu bisa ketangkep. Lah ini udah ada kayunya ada, jejaknya ada, dan di ujungnya kan pasti ada itu punya siapa, tapi kok kayak lama banget gitu. Nah dari situ tuh kadang kita disuruh maklum atau disuruh, ya pasti mereka akan melakukan yang terbaik ya. Gue punya cerita zaman dulu tuh yang namanya ini, jadi ada raja, zaman dulu nih, kisahnya H.C. Andersen. Ada raja yang didatangi oleh 2 orang pembisik. 2 orang pembisik ini mengatakan bahwa dia bisa membuat baju paling mahal, baju paling indah sedunia, baju paling mahal, baju paling modern. Dan mereka membutuhkan waktu untuk menenun kainnya di tempat yang tersembunyi, di kamar yang nggak boleh diganggu. Dan ketika hari H, nanti baju itu akan dipakai oleh raja dan keliling kota. Ketika bajunya jadi, ternyata baju itu dibilang transparan. Si penenun ini bilang bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat keindahan baju ini. Hanya orang-orang yang hatinya bersih, berhati mulia, dan baik hati. Pokoknya yang keren-keren yang bisa melihat baju ini. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar raja pengen dong dianggap sebagai orang-orang yang mulia, dianggap orang-orang yang hatinya bersih. Akhirnya mereka mengaku melihat baju itu, padahal baju itu nggak ada. Dan raja itu akhirnya diarak keliling kota dalam keadaan telanjang. Tapi karena sudah digembar-gemborkan narasi bahwa raja itu pakai baju yang indah, nggak ada satu orang pun yang berani bilang bahwa raja itu telanjang. Sampai suatu saat ada anak kecil yang bilang bahwa raja itu telanjang. Karena kepolosannya, karena kejujurannya, anak kecil itu bilang bahwa raja itu telanjang. Tapi nggak ada satupun orang dewasa yang berani bilang raja itu telanjang karena takut dipenjara. Tapi itulah nasib kebenaran di negeri yang penuh dengan pencitraan kali ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar.